Semangat pagi teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kepir. Nah, kita membutuhkan susu kambing murni tidak bau perengus, maka butuhkan kandang yang kolongnya seperti yang disampaikan kemarin itu harus ditembok dengan plester ya. Nah ini tembok plester, tembok semen, tembok plester semen dibuat miring. Jadi ketika ada urin turun ke kolong itu tidak menyerap ke tanah tetapi jatuh ke plester semen langsung turun karena dibuat miring, langsung turun masuk ke selokan sini. Nah nanti terkumpul di bawah, pas mau dibersihkan, pas mau waktu pemerahan itu kan sehari 2 kali dibersihkan dulu, tinggal disapukan di atas lantai, kemudian di kolongnya disiram dengan air, itu akan turun dengan sendirinya langsung masuk ke parit, ke sana ke kebun kan, ke tanaman hutan rakyat dan kebun tanaman herbal. Kemudian ketinggiannya ini juga disesuaikan, ketinggian kambing paling berapa senti lah. Nah ini disesuaikan, jangan terlalu tinggi juga. Jadi kalau terlalu tinggi misalkan dari lantai dasar ke sini nanti mereka nggak bisa naik, nggak bisa loncat. Nah kita sesuaikan ini sekitar di, kalau satu jengkal 20 cm, ini ada 2 jengkal 40 cm, jadi antara 40 sampai 50 cm. Pintunya juga berapa senti? Nah ini satu jengkal sekitar 20 cm, 40, 50, 60, nah sekitar 60 sampai 70 cm cukup untuk masuk mereka ya. Nah, ini ada yang satu lokalnya diisi 2 ekor, ada juga yang memang bikin koloni 6 ekor ya. 4 sampai 6 ekor. Nah, untuk yang 2 ekor ini ukurannya ini untuk yang kapasitas 2 ekor per lokalnya 1,25 meter persegi. Jadi panjangnya 1,25, lebarnya juga 2,5. Untuk ukuran yang 2 ekor itu pas, untuk 2 ekor itu tidak terlalu longgar, tidak juga terlalu padat, kecuali kalau mau diisi oleh anak-anaknya misalkan yang darah-darah tanggung sebelum dewasa itu bisa diisi, disesuaikan, bisa 4 ekor, bisa 4 ekor. Kalau misalkan sudah bertambah besar nanti tinggal pisah lagi. Nah kemudian untuk lantainya memang menggunakan dari reng bambu ya. Kenapa reng bambu? Karena di sini banyaknya reng bambu. Jadi kalau mau yang lebih modern lagi boleh, ada yang dari plastik kan sekarang itu, atau dari baja ringan juga silahkan disesuaikan. Hanya karena memang ingin lebih terpadu dengan alam, dari limbah peternakan ingin masuk ke alam, dari hasil dari alam ingin masuk ke peternakan, akhirnya menggunakan sumber daya alam sekitar yang melimpah ya. Kemudian lubang-lubangnya juga disesuaikan sekiranya masuk kotoran kambing ya, sekitar ukuran jempol untuk jaraknya. Kemudian untuk jarak dari tempat makannya ya, ini jarak tempat makan ke lehernya itu sekitar 45 cm ya. Kemudian untuk masuk masuk kepalanya ini 20 cm. Jadi di bawahnya ini ke dadanya 45 cm, kemudian lubangnya sekitar 20 cm ya. Bahan-bahannya silakan teman-teman boleh menyesuaikan ya, seperti ini. Memang menggunakan bahan-bahan dari reng, untuk lantainya reng, kemudian pinggirnya dindingnya dengan kaso. Kayu kasoknya menggunakan kayu juga, tidak dari bahan besi ya. Kayunya kebetulan nanam banyak di sini dari jenis jati putih. Jadi jati putih itu panennya cepat, hampir sama dengan albasiah, tetapi kualitas kayunya itu keras seperti jati, makanya dilandi jati putih. Kalau masih mudanya, masih basah dia rapuhnya seperti albasiah, tetapi kalau sudah kering itu kerasnya itu seperti jati. Makanya ini cocok untuk dijadikan kandang kambing perah karena tahan juga terhadap air ya, tidak seperti albasiah. Dia tetap aja keras walaupun kena air. Itu untuk ukuran kandang yang satu lokalnya diisi 2 ekor ya. Jadi 1,25 meter persegi ya. Kemudian untuk yang koloni, nah untuk efektivitas mau juga bikin kandang yang koloni ini. Satu lokalnya diisi, untuk yang indukan ini diisi 4 ekor idealnya, tapi kalau mau dimaksimalkan mau diisi 6 ekor juga bisa. Ini contoh kita buka ya, satu lokal, nih satu lokal yang koloni. Nah ini tuh minumannya, ini Kepir Way ini yang sudah dibuat jam ternak herbal Kepir. Minumannya mewah ini,
manusia juga jarang-jarang minum seperti ini. Dikasih tunggal, diisi 10 liter untuk 4 ekor, berarti memang kasih jatah ini 2,5 liter per ekor per hari. Kalau misalkan per liter kefir whey saja misalkan 30.000, berarti 10 liter itu 300.000 ya kan, buat minum kambing. Tetapi memang anggap gratis aja lah buat mereka ya, karena memang punya stok melimpah. Tingginya sama seperti yang tadi ya, kolongnya juga memang harus higienis, harus steril, harus bersih dari bau, makanya harus selalu bersih dengan kandang tembok miring seperti ini ya. Ini untuk kandang koloni yang 6 ekor ya. Kemudian kandang jantan ya, itu untuk kandang indukan. Untuk kandang jantan ini dibuat agak sedikit berbeda. Ukurannya sama dengan yang tadi 1,25 meter persegi untuk kandang jantan itu. Tetapi dibuat agak berbeda itu di leher tempat masuknya karena bertanduk. Ini sanen itu ya, atau sapra itu. Sanen peranakan kawat. Nah, ini pejantan muda nih. Sabel katanya, sanen belang nih. Tuh, minumnya luar biasa mewah kan. Biar mereka sehat secara herbal. Kalau yang indukan susunya pun mudah-mudahan berkualitas herbal kan. Nah, itu yang depannya untuk jantan itu ada berbeda, yaitu dibuat ditutup. Jadi mereka buat tertutup pakai engsel dikunci supaya tidak membahayakan tanduknya. Walaupun jinak, tetapi jinak-jinak ternak tetap aja sekali-kali kan ada aja lagi ocesnya tuh kan, tuh nah ini pejantan yang tangguhnya ini udah agak tua ini tuh. Ya sudah berumur kalau ini. Minumnya mewah tuh ya. Nah di depannya kita lihat untuk ukuran kandang jantan untuk seperti apa. Nah ini tertutup, jadi kandang jantan itu mesti tertutup supaya tidak membahayakan tanduknya. Nah, kalau mau dikasih makan tinggal dibuka saja, ini ada engselnya nih, ada pakai pintu. Nah ini makanannya itu harus eureun sebeuh ya. Jadi kalau buat jantan itu tinggi dari bawahnya itu 55 cm, kalau betina kan 45, jantan 55. Nah, untuk lehernya kalau betina kan 20. Nah, kalau jantan ini di 30. Karena nggak masuk nanti tanduknya itu. Bukan tanduknya. Oh, luar biasa panjang. Sanen, sapra itu. Kalau nggak, supaya nggak membuka-buka pintu, di sini juga ada lubang. Kalau cuma masukin makanan sedikit bisa di sini. Jadi kalau untuk membersihkan dibuka ininya nih. Ya. Ini hanya bikin kandang display di sini 50 ekoran saja, nggak banyak. Kalau mau susu dapat banyak ya memang kembangkan di peternak-peternak mitra binaan. Di sini ada sekitar 6 anggota binaan. Yang per orangnya ada yang 10 ekor, ada yang 20, ada yang 50 ekor gitu. Jadi kambing ada ratusan ekor, tetapi tidak di satu komplekan di kandang-kandang binaan. Nanti di kesempatan yang lain insya Allah akan memang review ke kandang-kandang para peternak binaan ya. Kemudian kalau untuk kandang cempe, nah ini untuk kandang anakan cempe nih, mau membuat koloni yang gede. Ini kapasitasnya berapa meter? Ini 5 meter ke 4 meter, 20 meter persegi. Kan ini bisa masuk 50-60 ekor ini. Kandang koloni kan buat cempeknya. Jadi untuk cempe itu nanti kolongnya sama, lantainya pakai reng tapi pakai karpet ya. Kalau masih sangat kecil rawan dengan angin, kalau udah besar baru dilepas karpetnya. Cuman itu mungkin untuk penyampaian pembuatan kandang perah itu nggak ribet ya, asal jangan diperibet. Nih, jadi yang penting kalau boleh memang sarankan untuk membuat kandang kambing perah itu harus diupayakan ada di dataran tinggi. Jadi jangan ada di dataran lembah atau jangan di dataran yang datar. Kenapa? Karena itu akan menghasilkan limbah. Jadi nanti sulit membuang limbahnya, membuang kotorannya. Walaupun bisa kita memerlukan tenaga kerja yang tinggi. HO kan juga harga ongkos kerja tinggi. Akhirnya membengkak. Jadi limbah itu nanti akan menyedot tenaga kerja pengeluaran yang besar. Karena harus diangkut dan lain-lain. Tetapi kalau di dataran tinggi, ya, di daerah berbukit, nah itu biarkan mereka untuk turun sendiri, masuk ke parit-parit kebun, hutan rakyat atau kebun rumput atau kebun herbal, akan masuk sendiri. Paling kita hanya tinggal membetulkan sesekali saja paritnya. Nah, menyarankan ada di dataran tinggi supaya tidak kesulitan dalam membuang limbahnya ya. Itu mungkin untuk
penyampaian pembuatan kandang kambing perah yang bisa Mamang sampaikan. Memang tidak luar biasa kandang kambing perah Mamang itu, karena Mamang hanya membuat kandang kambing perah di minimal komersial. Kalau minimal komersial awal itu ada di 30 ekor, tetapi sekarang masuknya ke 50 ekor karena memang kapasitas susunya yang sudah butuh lebih banyak lagi. Bahkan kalau mau intent di kandang seharusnya di 100 sampai 200 ekor, tapi memang akan terlalu fokus di kandang. Akhirnya nanti pemasaran susu tidak maksimal. Sehingga untuk minimal komersial di kandang di Sule ini memang tetap pertahankan di 50 ekor, sekarang itu tidak mau bertambah. Kalaupun mau bertambah kambing paling ditebar ke peternak-peternak binaan sekitar yang ada di sini. Baiklah teman-teman, itu yang bisa Mamang sampaikan saat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat, dan selamat berjumpa kembali di pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.